Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah yang mau mempertaruhkan hidupnya demi bisa bersatu selamanya dengan kamu. Wow ya. Jadi di video kali ini kita akan prediksi ya, ada seseorang yang mau mempertaruhkan hidupnya demi bisa bersatu selamanya dengan kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan lihat secara detail. Oke, disclaimer sekali lagi perlu diingat ya, karena yang Clarissa lakukan sekarang sifatnya pembacaan general, jadi menyangkut energi yang sangat luas ya. Jadi Clarissa berharap teman-teman nggak boleh ya telan hasil readingan ini bulat-bulat. Alangkah baiknya kalian ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot secara private reading, secara personal ya, yang lebih privasi, teman-teman bisa langsung saja gabung ya. Caranya gampang, klik aja link tautan WA, nomornya di bawah deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa ikuti syaratnya ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai pembacaan tarot kali ini dengan afirmasi yang positif. Semoga teman-teman juga bisa merasakan ya afirmasi positif yang Clarissa kirimkan dari sini. Oke. Jadi langsung saja di sini Clarissa akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang menyimak readingan Clarissa malam ini. Oke, jadi Clarissa akan lihat dulu di sini ya. Clarissa akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang menyimak readingan malam ini ya. Jadi saran dari aku, ikuti aja readingan ini mulai dari awal sampai akhir agar teman-teman bisa nyambung ya. Karena kalau di skip-skip atau dilihat setengah-setengah ya, nanti energinya ngambang ya. Kalian nggak akan dapet experience-nya ya. Oke, jadi kita mulai ya. Kartu yang pertama, kartu yang kedua. Di sini ada kartu yang ketiga. Ada kartu yang keempat. Ada kartu yang kelima. Ada kartu yang keenam. Ada kartu yang ketujuh. Ada kartu yang kedelapan. Kartu yang kesembilan dan yang terakhir 10. Oke, jadi kita rapikan dulu ya agar visualnya muat ya di kamera dan agar terlihat rapi juga, karena Clarissa nggak suka ya menebarkan kartu yang berantakan karena ini sangat berpengaruh ya terhadap energi kalian. Oke, jadi kita akan baca dulu ya, mulai dari urutan kartu yang pertama. Kita akan cari signifikatornya. Kita akan lihat ya siapakah dia, seseorang yang mau mempertaruhkan hidup dia demi bisa bersatu selamanya dengan kamu. Wow. Oke. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa ya dia adalah seseorang yang memang sepertinya sudah terlanjur nempel hati dia kepada kamu. Dan saat ini yang saya rasakan ya, orang ini sangat terobsesi ya, ingin menjalin kehidupan cinta yang lebih serius. Karena di sini memperlihatkan gitu ya, bahwa orang ini tuh sepertinya sedang kejar-kejar kamu ya, sedang membuat kamu merasa nyaman agar orang ini bisa memiliki kamu seutuhnya gitu ya. Bahkan selama kamu deket sama dia ya, kamu tuh sudah banyak sekali melewati proses ya, jatuh bangkit ya dalam mempertahankan hubungan ini sama dia. Mulai dari kesalahpahaman, mulai dari kecemburuan, mulai dari rasa ego ya, dan amarah yang sepertinya sudah kalian lewati, tetapi kalian masih bisa bertahan ya sampai detik ini. Itu bukanlah sesuatu hal yang mudah gitu ya. Dan
pada akhirnya orang ini tuh ingin ya mempertaruhkan hidup dia demi bisa bersatu selamanya dengan kamu, karena dia merasakan adanya energi chemistry yang sangat kuat, meyakini bahwa kamu tuh satu-satunya orang yang layak dia cintai dan dia perjuangkan untuk sekarang dan kedepannya gitu ya. Dan di sini yang perlu kamu tahu ya, karena dia sangat sayang sama kamu, kamu harus bisa menjaga hati dan perasaannya. Kamu harus bisa menjaga batasan dengan yang lain. Kenapa? Karena orang ini pencemburu. Karena ketika dia sudah cemburu sama kamu ya, terkadang dia ini orangnya gampang ngambek gitu ya. Tiba-tiba kamu diblokir sama dia, tiba-tiba dia acuh tak acuh ya. Yang lebih menyebalkan ya, ketika kamu berusaha menghubunginya tapi nggak ada respon dari dia, sebagai bentuk bahwa orang ini merasa kecewa akibat rasa kecemburuan yang telah kamu buat seperti itu. Dan di sini memang ya, mempertahankan hubungan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah ya, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi saya melihat ya bahwa orang ini pengen tetap terus ya menjalani hubungan ini, melewati proses yang terjadi selamanya dengan kamu. Artinya ya nggak menutup kemungkinan ya, dalam sebuah hubungan tuh nggak lepas dari namanya sebuah konflik. Tapi orang ini tidak ingin ya menjauh dari kamu. Jadi sebesar apapun masalah yang terjadi, dia pengen melewati ya sama-sama bareng-bareng dengan kamu. Seperti itu. Menarik ya. Dan di sini kita lihat ya, kita lihat ada energi apa. Oke, nah ya, baru saja dibahas ya. Saya melihat bahwa saat ini memang sepertinya kamu sama dia sedang dalam situasi yang sangat tegang ya, dimana orang ini tiba-tiba cuekin kamu gitu ya, tiba-tiba dia ngambek sama kamu, padahal kamu tuh sudah berusaha ya untuk mengerti perasaannya, tapi nggak tahu juga gitu ya, kamu tuh sangat susah memahami jalan pikirannya, karena tetap aja di mata dia kamu tuh kayaknya serba salah gitu. Ya aku tahu bahwa kamu tuh sangat cinta sama aku gitu ya, tapi aku juga nggak mau ya kalau kamu tuh tidak bisa menghargai kebaikanku, karena selama ini yang aku rasakan ya, selama aku menjalin hubungan denganmu ya, kamu tuh lebih dominan menilai kesalahanku daripada menghargai kebaikanku. Nah ya, makanya terkadang aku tuh suka ngerasa insecure gitu ya, apakah ya hubungan ini bisa dipertahankan ya sampai ke jenjang yang lebih serius, atau jangan-jangan ya apabila kamu masih tetap dengan sikap dan kelakuan kamu, ya mungkin bisa aja ya aku tuh menyerah gitu, karena aku nggak mau paksakan ya apa yang membuat hatiku merasa nggak nyaman ya. Tetapi semuanya berbeda ketika kamu mau berubah dan menunjukkan ya sikap baikmu ya, maka aku akan berusaha mempertahankan hubungan ini ya, sedangkan kamu mempertaruhkan hidupmu demi membuat aku tuh merasa nyaman dan sayang sama kamu, seperti itu. Nah terkadang tuh kamu nggak bisa membedakan ya, ini kekurangannya. Terkadang kamu tuh nggak bisa membedakan antara dia bermasalah dengan kamu atau orang ini sedang banyak masalah. Kenapa? Ya karena kamu orangnya baperan ya, hati kamu tuh sensitif. Kamu memang orangnya tuh nggak bisa melihat perubahan secara mendadak dari seseorang yang kamu sayang. Biasanya kita bercanda-canda, tapi saat ini kenapa kau diam gitu ya, padahal sejatinya orang ini tuh sama sekali nggak ada kaitannya, nggak ada masalah dengan kamu, cuman gitu ya, mungkin dia sedang menghadapi kendala masalah yang nggak bisa dia ceritakan ke kamu. Nah makanya kenapa sikap dia berubah. Ingat ya, berubah tuh bukan berarti nggak sayang, bisa aja berubah karena faktor lain. Cuman di sini ya, karena kamu orangnya mungkin sensitif ya, dan sering merasa overthinking. Nah makanya ya, kamu tuh sering menganggap dia ini bermasalah dengan kamu gitu ya, padahal di sini nggak ada kaitannya sama sekali dengan kamu. Dan di sini meskipun kelihatannya ada perbedaan usia di antara kalian, nggak tahu ya apakah usia dia ini di atas kamu, atau mungkin ada juga beberapa di antara dia yang usianya dia ini di bawah kamu banget ya, tapi dia ikhlas mencintaimu. Meskipun dia belum bisa membahagiakan kamu seutuhnya, tetapi ya orang ini akan mengusahakan yang terbaik demi keutuhan hubungan ini. Wow, menarik ya.
Nah, ya, selain itu, ya, ketika orang ini sedang cemburu, ketika dia sedang marah, ya, kendala terbesar di dalam hubungan ini, ya, karena dia orangnya susah diajak berkomunikasi. Karena nggak tahu kenapa, ketika kamu berkonflik sama dia, dia ini lebih banyak menghindar daripada menyelesaikan masalahnya. Nah, makanya kenapa, ya, saat kamu berkonflik sama dia, ini cenderung ya menjadi konflik yang berlarut-larut gitu ya, tidak diselesaikan dengan singkat. Nah, karena dia suka mengulur-ngulur gitu ya, pakai drama inilah, pakai drama itu. Padahal nggak bisa dipungkiri gitu, orang ini tuh nggak bisa jauh dari kamu. Hanya saja tampangnya sok-sokan ya, sok-sok dia ini bisa lepas dari hidupmu. Padahal kenyataannya enggak. Dan ini kan menggambarkan energi dia. Seandainya kamu benar-benar pergi meninggalkan dia atau memutuskan dia secara sepihak, maka ini yang akan terjadi. Orang ini akan terpuruk ya. Hidup dia akan sengsara, dia nggak bisa tidur, makan pun nggak enak, kerja pun juga nggak bisa fokus ya. Karena dia sedang bermasalah dengan kehidupan cintanya dia. Dan di sini ya bagi kamu tuh yang cemas kalau orang ini berselingkuh, tenang ya. Kamu tuh salah satu pemegang kunci hati dan perasaannya. Artinya tuh apa sih? Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisi kamu selain diri kamu sendiri. Nah, jadi di sini bagi kamu yang mungkin tuh sering banget ya menganggap orang ini nggak setia, salah besar. Karena di sini yang saya rasakan hanya kamulah gitu ya, seseorang yang benar-benar bisa mengendalikan perasaannya. Karena kamulah pemegang kunci hati dia yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, wow, di sini ada kartu Seven of Swords ya. Dan di sini menggambarkan tentang harapan kamu ya. Kamu tuh berharap ya, sebenarnya ketika aku dan kamu sedang berselisih ya, kamu tuh nggak lari dari kenyataan ya. Tunjukkan ya sikap tanggung jawabmu sebagai seorang pasangan. Ini nggak berlaku gender ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan sama gitu. Kalau dia cowok ya berarti tunjukkan gentlemu gitu ya. Kalau dia cewek ya tunjukkan rasa tanggung jawabmu sebagai pasanganku. Nah, tapi kan di sini yang menjadi penghamba dalam hubungan kalian ya, ketika ada konflik tuh dia lebih banyak menghindar. Ya emang sih aku paham ya, cara dia memang nggak mau berkonflik dengan kamu. Dia nggak mau cekcok, dia nggak mau berdebat ya. Tapi setidaknya ya selesaikanlah masalah itu. Karena sekecil apapun masalah, ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik ya, itu bisa menjadi masalah yang sangat besar. Sayang ya, apa yang selama ini sudah kamu perjuangkan kalau ujung-ujungnya akan sia-sia gitu ya. Terus di sini juga, nah ya, di antara dia ini ya, yang membuat kamu terkadang merasa nggak nyaman, karena orang ini tuh kayak terkadang tuh suka gitu ya, kayak suka menjatuhkan mental kamu, gitu ya, kayak suka menjatuhkan mental kamu, seolah-olah kayak orang ini tuh bisa hidup tanpa kamu. Nah ya, itu yang membuat kamu tuh merasa nggak nyaman. Karena pada kenyataannya jika kamu benar-benar meninggalkan dia, nggak tahu ya orang ini tuh bakal jadi apa. Entah mungkin dia melakukan hal nekat, atau mungkin bisa juga ya orang ini akan tersiksa mental batinnya. Nah ya, jadi di sini sebenarnya kamu tuh berharap gitu bahwa kamu tuh kedepannya bisa lebih dewasa dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Karena orang yang bertanggung jawab nggak kayak kamu ya. Orang bertanggung jawab tuh orang yang benar-benar bisa mempertaruhkan sebab dan akibatnya. Nah ya, dan di sini memang yang aku lihat, saya merasa memang gitu ya, meskipun terkadang orang ini menyebalkan, tapi setidaknya orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu, dia punya tujuan gitu. Dan orang ini tuh kayaknya nggak mau ya nguluk-nguluk gitu. Artinya tuh dia nggak mau ya ngasih janji ekspektasi yang terlalu tinggi dalam hubungan ini. Ya emang sih kesannya dia nggak romantis, tapi justru malah seseorang yang seperti ini biasanya meyakinkan daripada seseorang yang terlalu banyak kata-kata tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Karena di sini yang saya lihat tuh dia nggak pengen banyak janji ke kamu ya. Selagi kita bisa bertahan ya udah jalani aja. Apabila kita sudah benar-benar merasa siap dan dewasa ya, aku akan membuktikan kepada kamu bahwa aku tuh benar-benar tulus dan serius ya terhadap dirimu
Nah, seperti itu. Dan di sini yang saya lihat ya, ini terutama bagi kamu dan dia yang memang saat ini sedang berjarak ya, sedang tidak berkomunikasi. Aku tahu bahwa saat ini dia sebenarnya sedang menanti komunikasi dari kamu. Nggak tahu ya, apakah memang dia orangnya pasif atau mungkin bisa juga ya, dia ini tipikal orang yang nggak mau memulai. Yang jelas dari energinya terbaca bahwa saat ini dia mengharapkan kamu yang menghubungi dia duluan. Nah ya, kalau dilihat dari konteksnya, ya mungkin dia yang ngambek ke kamu. Nah makanya dia merujuk kamu gitu ya, agar kamu tuh punya niat untuk memulai terlebih dahulu. Atau mungkin kamu yang berbuat kesalahan sehingga membuat dia ngambek. Nah dia pengen kamu tuh meminta maaf duluan kepada dia gitu ya. Karena di sini bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah, tapi siapa yang berani bertanggung jawab atas segala masalah yang dihadapi. Karena di sini yang saya lihat tuh dalam hubungan kalian ini, kendala terbesarnya kalian nggak tahu ya, ketika ada masalah itu kayak selalu membenarkan diri masing-masing. Kayak dia selalu benar ya, dan kamu menganggap bahwa apa yang kamu lakukan ini nggak salah dan emang benar gitu. Jadi kayak kesampingkan dulu masalah ego, tapi berpikirlah bagaimana cara kalian tuh bisa bertahan ya dalam hubungan ini. Karena di sini yang saya lihat tuh dia udah cukup nyaman dan dia sudah cukup dalam mengenal kamu. Nah ya, cuman cara kalian aja yang ngejalani hubungan ini yang salah. Nah makanya kenapa kamu dan dia kayaknya nggak sinkron gitu loh, kayak nggak balance ya. Oke, emang di sini yang saya lihat dan apa ya, aku tuh paham kenapa saat ini kayak kamu tuh udah mulai mengurangi rasa perhatian kamu ya. Karena kamu sudah kapok sama yang sudah-sudah gitu ya. Kayak kamu tuh udah menganggap orang ini tuh orang yang nggak mau belajar dari kesalahan. Nah makanya di sini kayak kamu tuh udah nggak seintens yang dulu. Mungkin dulu tuh kamu selalu cerewet sama dia, selalu perhatiin dia, selalu mengingatkan dia tentang makan, tentang ini, tentang itu. Bahkan ya, kemanapun langkah tujuan kamu tuh selalu berpamitan sama dia. Tetapi berhubung ya, kamu tuh kayak kapok sama yang sudah-sudah. Ya udah, saat ini tuh kayak kamu udah mulai mengurangi intensitas rasa perhatian kamu ke dia sebagai bentuk bahwa kamu tuh merasa kecewa agar orang ini bisa berbenah diri gitu. Karena percuma juga lo sayang sama aku ya, lo pengen mempertaruhkan hidup kamu ya demi bisa bersatu denganku, tapi kamu nggak mau belajar dari kesalahan. Itu percuma, karena akan membuat aku kedepannya bakal ngerasa nggak nyaman. Nggak cuma nggak nyaman aja, nggak menutup kemungkinan aku tuh bakal mati rasa sama kamu. Nah ya, terus saat ini ya, meskipun di masa lalu memang yang saya lihat ya, dia orangnya kayak ya mungkin sedikit keras kepala karena susah menerima masukan dari orang lain. Tapi saat ini menurut aku tuh dia sudah bertransisi menjadi pribadi yang lebih baik. Dia sudah mulai belajar lah bagaimana cara memahami kamu ya. Dia sudah belajar bagaimana cara ngimbangin kamu, karena di masa lalu egonya gede banget ya. Tapi sekarang alhamdulillah gitu ya, dia sudah mulai berbenah diri meskipun belum sempurna seutuhnya, tapi setidaknya orang ini ya masih memiliki effort ya, effort untuk mempertahankan kamu, karena dia pengen mempertaruhkan hidup dia demi bisa bersatu selamanya dengan dirimu, seperti itu. Dan untuk kedepannya sih ya, transisi pasti akan terjadi. Yang jelas ini transisi yang lebih indah, karena memang yang saya lihat tuh pengorbanan dia ke kamu besar dan pengorbanan kamu ke dia pun juga banyak. Nah jadi menurut aku tuh kalian sama-sama berjuang gitu ya, sama-sama berjuang demi hal yang baik gitu. Jadi di sini nanti kedepannya akan ada transisi dari sesuatu hal yang mungkin kurang baik ya, akan bertransisi menjadi hal yang lebih baik. Dan di sini dia akan lebih membangun ya, dia kelihatannya akan lebih membangun komitmen ini. Karena sebelumnya komitmen tuh sudah ada gitu, cuman kalian nggak bisa menjaga komitmen itu. Nah makanya kedepannya ini kelihatan banget bahwa dia tuh pengen ya ngejaga komitmen ini, karena dia pengen banget gitu ya mempertaruhkan hidup dia demi bisa bersatu dengan kamu gitu. Dia nggak peduli ya sehancur apapun dia ya, serusak apapun fisiknya dia ya, dia akan tetap pengen ya mempertahankan hidup dia, karena itu merupakan janji dia gitu ya. Jadi kayak diam-diam tuh orang ini kayak punya janji sama yang di atas gitu ya, kayak ya insya Allah gitu ya, kalau memang
kamu punya niat yang baik sama aku tuh berharap agar kamu tuh bisa menjadi jodohku gitu ya. Dan apapun yang terjadi ya, seberat apapun ujian ini, aku akan tetap terus ya mencoba mempertaruhkan hidupku demi bisa bersatu dengan kamu. Wow, menarik. Dan nah ya, mungkin ini hal yang jarang kamu ketahui ya, karena terkadang tuh di saat kalian sedang ada gap ya, di saat kalian sedang ada masalah, terutama terjebak dalam situasi silent treatment, dia sering banget ya meneteskan air mata. Ya, dia nangis, ya. Dia benar-benar merasa sedih gitu ya. Karena takut kehilangan kamu gitu. Memang di sini yang saya lihat ya, dari gesturnya aja ya, orang ini tuh dia kayak sok kuat gitu ya. Dia sok bisa hidup tanpa kamu. Padahal ya, dalam kenyataannya ketika dia terjebak dalam situasi silent treatment dengan kamu, dia sering loh menangis meneteskan air mata karena mungkin dia merasakan ya betapa sedihnya ketika kamu tuh bener-bener bersikap diam, cuekin dia gitu ya. Dia mulai merasakan gitu ya. Nah, makanya itu dia berharap gitu ya, ketika nanti kita dihadapkan sama situasi kesalahpahaman ya, aku tuh berharap kalau ya kamu tuh nggak nyuekin aku gitu ya, karena itu membuat aku tuh bener-bener ngerasa sedih. Dan sedihnya dia ini sedih yang bener-bener kayak nggak bisa digambarkan gitu ya. Wow ya, beberapa dari kamu saya melihat bahwa saat ini kamu tuh sedang dihadapkan sama sebuah pilihan ya, karena ini ada yang nakal di antara kamu ya, ada yang nakalnya apa, kamu udah tahu ya komitmen sama dia, tapi kayak kamu tuh berusaha mengenal orang yang baru ya. Emang sih mungkin kamu kayak menganggap hanya sebatas main-main gitu ya, hanya sebatas untuk mengisi teman sepimu, karena mungkin dia nggak bisa ngasih perhatian yang lebih ya terhadap kamu, tapi setidaknya kamu harus bisa memikirkan perasaan dia juga. Karena di sini yang saya lihat tuh kamu saat ini dilema ya, antara memilih dia atau menjalin hubungan dengan orang yang baru. Ingat ya, dia sudah mempertaruhkan hidup dia demi bisa bersatu dengan kamu. Memang dia bukanlah seseorang yang sempurna, tapi setidaknya dia ada usaha. Dia pengen mengusahakan yang terbaik ya demi hubungan ini. Nah, makanya kamu saat ini dilema gitu ya, antara kamu pilih orang baru atau mempertahankan hubungan ini bersama dia. Dan saran dari aku ya, apapun yang terjadi, sepenuhnya kamu tuh sudah mengenal karakter pasangan lamamu. Ya, ingat orang baru ya hanya mengenal kamu tuh dari sisi permukaan ya, dan ya hubungan baru itu tidak menjanjikan ya keindahan melebihi hubungan lamamu ya. Jadi kayak saran dari aku tuh kamu nggak boleh goyah ya, kamu harus bisa punya prinsip gitu ya. Jangan melihat seseorang tuh hanya dari sisi kebaikannya aja. Entar ketika kamu melihat keburukannya, kamu sendiri yang akan kecewa. Nah, sedangkan orang lama yang berdealing sama kamu, dikit banyak kamu sudah memahami bagaimana sifat busuknya, bagaimana sifat baiknya, dan kamu udah tahu secara nyata. Ya. Jadi kayak ya apa ya, jangan terbuai kenyamanan ya hanya berdasarkan melihat dari sisi kebaikannya saja, seperti itu. Nah ya, dan saat ini memang yang saya lihat tuh dia sudah mulai bisa menjaga perasaan kamu ya, setelah kalian berdua itu banyak sekali melewati pertikaian ya, perbedaan pendapat, konflik kecil, konflik besar ya. Akhirnya apa? Ya orang itu bisa lebih menjaga hati dan perasaan kamu gitu ya. Memang dia pernah melakukan kesalahan terbesar, tapi setidaknya orang ini ada usaha untuk memperbaiki gitu ya. Memperbaiki untuk apa? Ya memperbaiki untuk hubungan ini agar kedepannya ya apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian tuh bisa terwujud secara nyata gitu. Dan saat ini yang saya lihat tuh dia juga udah mulai jaga batasan ya, dia sudah tidak se-friendly yang dulu. Mungkin ya di masa lalu tuh dia nggak bisa jaga perasaan kamu, karena meskipun dia udah berkomitmen dengan kamu ya, tapi dia kayak masih suka ya welcome terhadap orang-orang yang baru gitu ya, kayak masih nggak tahu batasan sama lawan jenisnya gitu ya, kayak suka masih gitu ya main over
powerful ya sosial media, tapi saat ini dia udah mulai membatasi ruang gerak dia. Karena memang ada seseorang yang saat ini sedang dia fokuskan ya, tidak lain tidak bukan adalah kamu, seperti itu. Oke. Dan di sini kita akan coba lagi ya, kita akan buka energi baru. Ya, jadi di sini Clarissa akan coba buka energi baru. Ya, kita pakai kartu Celtic ya di sini. Jadi Clarissa akan tebarkan 10 kartu sama ya, yang mewakili energi teman-teman semuanya yang malam ini sedang menyimak readingan Clarissa malam ini ya. Jadi izinkan Clarissa menarik energi terlebih dahulu dan menshuffle kartunya. Jadi di sini semakin banyak kartu yang terbuka akan semakin banyak energi yang terbaca. Nah, jadi di sini Clarissa sebenarnya pakai metode lama ya ini, cuman aku tuh suka karena energi yang digali itu lebih dalam daripada kartu yang singkat-singkat ya. Jadi di sini Clarissa akan coba bacakan ya. Energi baru. Clarissa akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang melihat atau mendengarkan readingan malam ini. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, ya, kartu yang kedelapan, kartu yang kesembilan, kartu yang kesepuluh, ya. Oke. Jadi kita mulai baca dari urutan kartu yang pertama. Seperti biasanya kita harus cari signifikatornya. Kita akan cari tahu siapakah dia, seseorang di energi baru ini yang mau mempertaruhkan hidup dia demi bisa bersatu sama kamu. Nah, wow ya, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang baru saja datang di kehidupan barumu. Artinya apa ya? Kamu sama dia mungkin saat ini masih dalam fase proses pendekatan atau pengenalan satu sama lain gitu ya. Bisa dibilang kamu tuh sudah mulai nyaman sama dia karena kamu menganggap bahwa orang ini sefrekuensi atau mirroring dengan kamu. Meskipun gitu ya, jika dibandingkan dengan masa lalumu ya, dia jauh memiliki kekurangan, tapi setidaknya dari kebaikan yang telah dia berikan kepada kamu melebihi siapapun gitu ya. Jadi kayak ya mungkin gitu ya, orang ini nggak sempurna ya, lebih sempurna mungkin masa lalumu dulu gitu ya, atau mantan-mantanmu, tapi setidaknya ketulusan cinta yang telah dia berikan ya, dan kebaikan yang selama ini telah kau limpahkan kepada kamu melebihi siapapun gitu ya. Karena dia orangnya tulus, dia orangnya baik banget, dia orangnya penyayang, sabar ya, dan dia orangnya tuh mau menunjukkan ya pengorbanan dia demi bisa hidup bersatu dengan kamu. Dan akhir-akhir ini memang yang saya rasakan komunikasi yang terjalin antara kamu dan dia intens banget ya. Terutama di jam-jam seperti ini, kamu sama dia sering banget ya menghabiskan waktu untuk teleponan, untuk VC-an, hanya sekedar menanyakan kabar masing-masing. Tapi tetap ya dijaga terus komunikasinya, karena bagaimanapun juga komunikasi yang baik awal dari hal atau hubungan yang baik, seperti itu. Dan di sini kelihatan banget ya dari aura energinya gitu, bahwa ini tuh kayak jembatan baru ya. Artinya orang ini tuh membawa ya energi positif baru dalam kehidupan kamu. Mungkin ya setelah orang ini hadir dalam kehidupan kamu, kamu tuh jadi lebih bersemangat ya. Kamu tuh jadi lebih ada energi positif ketimbang dulu gitu ya. Saat ini ada seseorang yang selalu menyemangati harimu, ada seseorang yang selalu peduli dan memperhatikan kamu ya. Jadi kayak ya inilah merupakan jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan, karena kamu sepertinya pengen dipertemukan dengan seseorang yang sederhana, nggak banyak muluk, tapi setia, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan, seperti itu. Oke, ini kita lihat ya. Nah, wow, saya melihat ya bahwa orang ini tidak pernah mempedulikan kekurangan kamu. Artinya ya, dia tidak melihat seperti apa fisikmu, seperti apa keburukanmu di masa lalu ya, gimana materimu ya, siapa keluargamu ya, gimana asal usulmu. Dia tidak peduli.
Karena apa? Ya dia mencintai kamu ya berdasarkan kebaikan hatimu. Jadi dia tidak melihat tuh ya fisikmu tuh kayak gimana sih, kamu orangnya cantik, ganteng ya, kamu orangnya tinggi, pendek ya, kamu tuh orangnya gemuk, kurus ya. Dia nggak peduli. Karena apa? Ya dia bener-bener mencintai ketulusan kamu, mencintai kebaikanmu, mencintai kesederhanaan kamu. Nah itulah alasan kenapa orang ini tuh kayak bener-bener apa ya, dalam arti bisa merasakan ketulusan kamu. Ketulusan kan tidak bisa dilihat, tetapi ketulusan tuh bisa dirasakan. Dirasakan siapa? Oleh orang yang benar-benar sedang mencintaimu. Dan dia menganggap gitu ya bahwa kamu tuh memang sederhana ya, tapi kamu orangnya bisa ngimbangin aku. Karena selama ini yang membuat dia merasa salut ya, merasa bahagia sama kamu karena rasa kepedulian dan perhatian kamu. Karena kamu tuh orangnya sibuk loh, tapi kamu masih punya waktu untuk berusaha menyempatkan ya diri kamu untuk memperhatikannya. Karena kamu tuh tipikal orang yang bertanggung jawab dalam hubungan ya. Jadi ketika kamu terikat dalam sebuah komitmen, ya udah sesibuk apapun kamu tetap berusaha mengusahakan yang terbaik demi hubungan ini. Dan ini yang perlu kamu tahu ya, rintangan kamu sama dia tuh akan banyak. Atau mungkin saat ini ya, selama kamu berkenalan sama dia, kamu sudah menghadapi rintangan tersebut. Cuman ya, aku tuh yakin bagaimanapun juga, semesta, Tuhan tidak pernah ya menguji umatnya melebihi batas kemampuannya. Ya. Dan ini kelihatan banget. Ya. Kelihatan banget. Terus ini kita lihat ya di sini. Wow ya. Kalau dilihat dari energinya, orang ini tuh sepertinya tidak ingin mengendalikan hidup kamu. Artinya apa? Ya sudah ya, dengan menjadi versi kamu saat ini tanpa harus menjadi versi orang lain, dia sudah merasa bersyukur. Ya, karena orang ini tidak mau mengendalikan hidupmu. Dia tidak ingin ya menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan, cukup be yourself ya. Jadi kayak jadi diri kamu sendiri itu sudah lebih dari cukup. Dan di sini yang saya rasakan ya bahwa orang ini tuh yang saya rasakan ya bahwa orang ini pengen banget gitu ya menjalani hubungan ini dengan penuh kebersamaan meskipun dengan cara yang sederhana. Ya, justru malah orang yang seperti ini terkadang orang yang niat ya daripada orang yang terlalu banyak janji, banyak kata ya, tapi ujung-ujungnya zong seperti itu. Oke, nah ya, terkadang orang ini merasa insecure sama kamu. Ya, karena dia merasa bahwa aku tidak sebanding dengan kamu. Tapi kenapa kamu mau sama aku? Nah ya, jadi dia sering banget merasa insecure. Karena kayak dia merasa tidak sebanding dengan kamu. Ya, mungkin penghasilan kamu lebih banyak kamu ketimbang dia. Ya, mungkin secara fisik lebih sempurna kamu ketimbang dia. Ya, atau mungkin ya kamu tuh dari keluarga terpandang tapi dia dari keluarga yang sederhana. Nah terkadang dia merasa insecure gitu, kayak merasa gak yakin ya apakah orang itu bakal diterima keluarga kamu atau tidak gitu. Ya it's okay, aku paham kamu bisa menerima aku apa adanya ya, tapi di sini apakah ya keluarga kamu akan menerimaku sebagai bagian dari keluarga kamu atau enggak. Nah jadi dia kayak sering banget merasa minder, merasa insecure gitu ya, merasa takut kalau dia udah terlanjur sayang, sudah terlanjur mempertaruhkan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu ya, tapi ujung-ujungnya kamu tidak mendapatkan dukungan dari keluargamu. Karena dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh sangat menghargai orang tua. Ya. Jadi kayak apapun yang terjadi kamu jangan pernah melanggar ya apa kata orang tuamu gitu. Kayak ya udah gitu. Aku mau sama kamu kalau emang kamu dapat restu. Nah, kayak ibarat kata itu seperti itu ya, dan kamu jangan pernah menentang orang tuamu. Nah, ibarat kata seperti itu. Six of Cup. Nah, kalau dilihat
Beberapa dari dia ini sepertinya pernah mengalami penolakan dalam sebuah hubungan. Nah, kenapa dia insecure? Nah, ini kelihatan ya. Karena dia dulunya pernah gitu ya, berkomitmen sama seseorang yang dia cintai. Sudah hampir menikah tapi digagalkan karena adanya konflik dari pihak keluarganya. Gitu ya, mungkin merasa dia direndahkan, merasa dia ini disampingkan, ya, merasa dia ini tidak dihargai, tidak diterima ya dari sisi keluarganya. Nah, makanya itulah yang membuat kenapa orang ini tuh merasa insecure. Gitu ya, terkadang tuh ngerasa insecure sama kamu. Kok kamu mau sama aku padahal kita nggak setara gitu ya, kayak aku di bawahmu, kamu di atasku. Atau mungkin ini vice versa, bisa terbalik gitu ya, bisa kayak kamu yang di posisi dia, seperti itu. Ya, dan di sini juga, atau ini juga bisa menggambarkan tentang energi, dimana kayak dia pernah menikah namun nggak dihargai, akhirnya berujung perceraian ya. Jadi bagi kamu, ini nggak semua ya, tapi beberapa di antara kalian mungkin saat ini ada yang berdiri dengan seorang duda atau berdiri dengan seorang janda ya. Jadi disesuaikan sama kondisi energi kalian masing-masing saat ini. Nah ya, di sini Three of Pentacle ya menggambarkan tentang saya merasa kayak dalam hubungan kalian itu nantinya akan mendapatkan dukungan penuh entah dari keluarganya atau dari keluarga kamu. Nah, makanya bagi kamu atau dia yang saat ini merasa insecure, hapus keraguan kamu. Karena di sini yang saya lihat tuh ada energi yang membahagiakan. Ada akhir yang bahagia atau happy ending ya. Karena di sini yang saya lihat ya, kalian tuh menjalin hubungan sama dia akan mendapatkan banyak dukungan gitu ya, mendapatkan banyak dukungan dari keluarganya, mendapatkan banyak dukungan dari keluarga kamu ya. Yang jelas tuh apa yang kalian usahakan saat ini tidak akan sia-sia. Tapi proses untuk bisa mencapai titik ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Karena di sini sepertinya yang saya lihat dia orangnya sabar banget, cuman ya kamu orangnya yang terkadang tuh suka nggak sabaran gitu ya. Kayak suka satset gitu ya, suka nggak sabaran, suka apa ya, kamu orangnya mudah kecewaan. Nah, biasanya orang yang mudah kecewa itu sangat berpengaruh terhadap apa ya, sangat berpengaruh terhadap kondisi masa kecil ya. Mungkin orang yang kayak nggak sabaran tuh biasanya orang yang kurang bisa dihargai dalam posisi keluarganya, seperti itu. Nah ya, jadi di sini orang ini tuh kayak pengen ya, dalam hati dia yang paling dalam ya, dia tidak ingin menjadikan kamu tuh hanya sebagai pasangan ya, tapi dia menginginkan kamu sebagai teman hidup. Karena di sini ya, pasangan tuh belum tentu bisa jadi teman hidup ya, tapi teman hidup sudah bisa pasti menjadi pasangan. Kenapa? Ya kita ngejalannya happy, nggak ada tekanan ya. Ya kayak teman aja ya, kayak teman sehidup semati. Nah, kalau hanya sekedar pasangan, belum tentu dia bisa menjadi teman hidup. Nah, dia tuh berharap gitu ya bahwa aku tuh bisa menjadi teman hidup kamu untuk selama-lamanya ya. Karena di sini emang energi kalian tuh cukup kuat ya. Karena di sini kayak hubungan kalian tuh ibarat kata dikelilingi energi yang sangat besar. Gitu ya. Jadi kayak biasanya hubungannya seperti ini hubungan yang tidak mudah digoyahkan ya. Kalau tidak dari pola pikir kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, ya di sini yang perlu kamu waspadai ya, sebenarnya kalian mendapatkan dukungan penuh ya dari keluarga kamu atau keluarga dia. Cuman bagi kamu yang merasa saat ini ya sedang berdiri dengan seseorang yang sudah menikah ya, namun sudah bercerai atau mungkin dalam proses bercerai ya. Ini ada penghambatnya, di mana penghambatnya adalah orang dari masa lalu. Gitu ya. Jadi bisa dari mantan istrinya ya, yang menghambat hubungan kalian. Gitu. Memang secara perasaan dia udah mati rasa. Sudah nggak ada rasa sedikit pun. Cuman nggak tahu kenapa kayak ya masa lalunya ini kayak ya masih suka ngerecoki gitu ya. Entah mungkin bertanggung jawab urusan anak, entah urusan harta gono gini dan lain sebagainya. Yang jelas tuh kayak ya kalau tidak segera diselesaikan dengan baik, ini akan membuat kamu tuh kayak pusing gitu loh.
Wow, ya. Ini kelihatan ya, dia berharap kalau dia nikah sama kamu nanti, dia tidak ingin menunda anak. Artinya apa? Ya dia pengen gitu ya, setelah kita nikah, kita nggak pakai ditunda dulu. Kalau emang segera diberi, ya udah diterima. Kalaupun enggak, ya udah dijalani aja sambil berikhtiar. Gitu. Atau ini juga bisa menggambarkan tentang seseorang yang sepertinya tidak begitu menuntut anak, ya. Jadi kayak misalkan tuh aku nggak bisa ngasih anak kak, nggak bisa ngasih anak gitu ya ke kamu, ya nggak apa-apa, karena aku kayak ibarat kata tuh tulus mencintai kamu, anak bonus gitu. Atau mungkin bisa juga ini menggambarkan tentang energi seseorang yang tidak ingin menunda anak ya, jadi sesuaikan dengan energi kalian. Nah, ya, yang harus kamu lakukan ke depannya, kamu harus bisa menjaga amanah dan kepercayaan dia. Karena amanah dan kepercayaan itu lebih dari apapun, ya. Jadi kayak sebisa mungkin kamu harus bisa menjaga kepercayaan dia. Karena saat ini dia sudah percaya dan yakin sama kamu, jadi jangan pernah mengkhianati rasa percaya dia terhadap dirimu, ya. Oke guys, jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian, dan buat teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman boleh langsung saja silahkan wawa ya. Caranya langsung saja klik link tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini, nanti bisa teman-teman ikuti ya tata cara, prosedur, dan persyaratannya ya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan terbaru. Oke, bye.